Perlu kerekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu Reni. Selamat malam Pak Nunus. Bu Reni, saya izin melakukan interview atau wawancara terkait jenengan sebagai kepala sekolah di SLB Raharja Sejahtera Kandangan. Wawancara yang saya lakukan ini adalah terkait pengambilan keputusan jenengan sebagai kepala sekolah di SLB jenengan yang sekiranya ada unsur dilema etikanya ataupun bujukan moral. Mungkin Bu Reni bisa menyampaikan dan saya akan menanggapi terkait kegiatan pengambilan keputusan yang jenengan sampaikan dalam wawancara niki. Monggo Bu Reni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Nunus. Di sini ada kaitannya dengan bujukan moral dan dilema etika pada pengambilan keputusan, ya, Pak Nunus. Ya. Ya. Itu memang bagaikan buah si malakama, Pak. Dan sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan pengambilan keputusan yang sangat berdampak atas dua hal tersebut ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan baik itu bujukan moral maupun dilema etika. Tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, ngoten nggih Pak nggih. Jadi keputusan yang diambil itu harus saling sama-sama memiliki dampak yang positif kepada kedua belah pihak. Di sini saya sering mengalami permasalahan tersebut, Pak Nunus. Jadi pada saat ada tanggal merah di hari Jumat, dan itu kan kalau kita 6 hari kerja pasti hari Sabtunya itu kan menjadi hari yang sangat nanggung, ngoten nggih. Nah, itu pasti menjadikan permasalahan dan sering menjadi sebuah bujukan moral seperti itu, Pak. Jadi kami tahu bahwa hal tersebut itu kurang tepat atau bisa dikatakan salah karena meliburkan hari efektif itu kan banyak sekali resikonya, gitu, Pak. Tapi bujukan moral yang sangat kuat ini terkadang harus diambil sebuah keputusan yang tidak merugikan siapapun. Nah, itu yang sering terjadi tuh, Pak. Nah, pada saat itu saya dengan Dewan Guru selalu mendapatkan laporan 1 minggu atau beberapa hari sebelum hari Jumat itu merah, itu pasti beberapa orang tua siswa itu sudah ancang-ancang seperti itu, Pak. Wah, ini hari liburnya di tanggal merah hari Jumat ini, Sabtu ini harusnya bisa libur gitu. Nah, itu pasti beberapa orang tua murid itu melaporkan itu atau istilahnya berkonsultasi kepada Dewan Guru atau ke saya selaku kepala sekolah untuk mengajukan sebuah permintaan untuk hari Sabtunya itu diliburkan sekalian, ngoten, karena nanggung, ngoten lho Pak. Tapi kan kita tidak bisa, nggih, karena kan kebijakan dari Pemda kita itu kan 6 hari kerja. 6 hari kerja. Oke, jadi saya dan Dewan Guru itu merasakan sebuah Pak nggih. Kita sendiri kalau libur pasti juga senang kan, Pak. Nah, itu tidak kita pungkiri bahwa kita sendiri kalau libur itu kita juga merasakan senang. Tapi kan nanti ada hal-hal yang mungkin harus kita antisipasi. Misalkan saja ada pengawas yang mau berkunjung tanpa ada konfirmasi. Nah, itu kan nanti takutnya malah dikira sekolahnya nanti melakukan suatu pelanggaran, ngoten nggih Pak nggih. Nah, itu
Makanya kita mengambil sebuah keputusan, yang pertama yang pernah kita lakukan itu mensubstitusi hari Sabtu yang diliburkan itu di hari Kamis. Seperti itu, Pak. Jadi ketika kita meliburkan hari Sabtunya itu, kegiatan yang harusnya diadakan atau dilaksanakan di hari Sabtu itu kita oper di hari Kamis sebelum libur, seperti itu. Jadi konsekuensinya hari Kamisnya itu pasti pulangnya lebih siang dibanding jadwal yang sebenarnya, seperti itu. Lalu kejadian seperti itu kadang berulang, Pak. Kita kan tidak mungkin mengizinkan Harpetnas itu terjadi berkali-kali, meskipun beberapa bulan yang lalu itu terjadi, Pak. Sekitaran bulan Juni itu kan beberapa kali liburnya di hari Sabtu kan, Pak. Di hari Jumat. Jadi long weekend gitu kan, Pak. Nah itu kan kita juga tidak enak kalau setiap hari Sabtu yang tercepit itu harus diliburkan terus. Nah, akhirnya solusi yang kedua atas permasalahan yang timbul sebagai bujukan moral itu, kami mengambil sebuah kebijakan untuk tetap masuk tapi mengganti kegiatan belajar mengajarnya itu untuk menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan, yaitu pembelajaran di luar kelas, seperti itu, Pak. Ngoten nggih Bu Reni nggih. Bu Reni, apakah dengan jenengan merotasi kegiatan tersebut, merotasi kegiatan belajar mengajar tersebut, itu ada konsekuensi hukum atau bisa menjadikan seperti halnya kayak ranah pidana seperti itu? Tidak. Kalau menurut pengalaman sih, Pak, selama ini asalkan kita bisa memberikan kebijakan istilahnya itu tidak merugikan, karena wali murid pun juga insya Allah tidak ada yang lapor kalau misalkan hari efektif diliburkan itu, karena pasti kan rasanya semua wali murid itu kalau libur itu pasti juga merasa senang, kan, Pak. Jadi maksud saya kalau sekiranya hal itu terjadi dan dinas tahu, konsekuensinya tidak langsung kepada ranah hukum ya Bu Reni nggih, seperti itu nggih. Paling teguran seperti itu nggih. Iya, Pak, mungkin selaku pengawas pembina itu mungkin kalau memberikan teguran itu sudah pasti. Kalau misalkan kejadian seperti itu ketika kunjungan di lapangan terus sekolahnya kok waktunya masuk ternyata tidak ada guru dan tidak ada siswa yang melaksanakan KBM, yaitu mungkin teguran Pak. Pasti maksud saya pasti beda dengan pengambilan keputusan yang jenengan ambil atau mungkin keputusan-keputusan yang dalam ranah seperti penggunaan dana BOS, atau itu kan konsekuensinya hukum. Tapi kalau yang jenengan sampaikan itu kan kemungkinan konsekuensi hukumnya tidak, tapi mungkin seperti teguran dari dinas seperti itu nggih. Iya, Pak, mungkin seperti itu. Begini Bu Reni, terkait pengambilan keputusan Harpetnas atau penggeseran hari efektif fakultatif di lembaganya jenengan, bagaimana keputusan jenengan mengambil tindakan tersebut? Apakah ada yang dilibatkan atau jenengan punya langkah-langkah terkait pengambilan keputusan tersebut, Bu Reni? Ya, baik. Sebelumnya wali murid itu pasti menyampaikan informasi tersebut ke pengurus paguyuban, Pak, karena di lembaga kami itu ada paguyuban orang tua peserta didik yang mengakomodasi atau menjembatani komunikasi antara orang tua peserta didik dengan pihak sekolah. Dan pengurus itu pasti tidak langsung istilahnya itu langsung menyampaikan secara mentah ke pihak sekolah, tidak.
pasti dirembuk dulu antar pengurus harian itu, baru nanti sekiranya memang sudah begitu mendesak harus disampaikan ke pihak sekolah selaku pengambil keputusan, itu biasanya tidak serta-merta langsung ke saya, Pak. Pasti greneng-greneng dulu atau istilahnya ngobrol-ngobrol santai itu ke guru kelasnya masing-masing, baru nanti dari pihak guru atau dewan guru itu menyampaikan informasi tersebut kepada saya, baru kita mengadakan sebuah rapat untuk mengambil keputusan seperti itu, Pak. Jadi semua pihak pasti dilibatkan, Pak. Termasuk kita juga membahas resiko. Jadi ketika permasalahan itu muncul, kebijakan apa yang diambil dan resiko apa yang sekiranya akan timbul, itu pasti kita melakukan kesepakatan untuk menanggung resiko itu secara bersama-sama, seperti itu, Pak. Karena tidak menutup kemungkinan seperti itu, Pak. Misalkan ketika kita mengambil keputusan diliburkan tapi sudah diganti di hari Kamis, tiba-tiba pengawas pembina datang, kok sekolahnya sepi. Nah, itu kan itu pasti akan menjadi sebuah sorotan di mana ketika sekolah lain semuanya masuk atau mungkin hanya beberapa muridnya yang membolos. Nah, ini kok SLB kandangan ini kok kosong momplong ini kemana semua. Nah, itu kan itu pasti akan timbul resiko yang harus istilahnya ditanggung bersama seperti itu, Pak. Meskipun pasti nanti yang dipanggil pengawasnya kan tidak lain dan tidak bukan pasti saya selaku pimpinan kan gitu. Bu Reni, hal apa saja yang Bu Reni anggap itu sebagai hal yang efektif dalam pengambilan keputusan terkait misalnya Harvardmas ini, yang jenengan sekiranya itu merupakan keputusan yang sangat efektif itu apa? Musyawarah bersama untuk musyawarah bersama, Pak. Biasanya kalau di tempat kami itu yaitu tadi mulai dari hal yang terkecil itu harus kita bahas, baik itu nanti secara pidana atau bagaimana pasti menimbulkan efek itu. Tapi kalau sudah menyangkut pidana pasti langkahnya itu sangat kompleks, preventif, Pak. Kalau sudah menyangkut ke ranah hukum itu pasti saya ngibrit lari duluan, enggak mau lah, Pak, kalau resikonya ke hukum pidana. Yang jelas untuk apa namanya pengambilan keputusan untuk mengganti jam ini kan nggak sampai ranah pidana kan, Bu G? Insyaallah mboten, Pak. Mboten kan ini kan hanya masalah teknis pembelajaran. Beda kalau kasusnya terkait anggaran atau apapun, Bu G. Niki berani. Apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasusnya Bu Reni tadi, Harvardmas itu, Bu Reni? Ya pasti kalau saya memasukkan itu yang jadi tantangan Pak untuk permasalahan Harvardmas itu yang pasti itu banyak sekali bujukan moral yang mengajak untuk diliburkan saja ketimbang yang mendukung tetap masuk gitu, Pak. Karena kan satu pertimbangannya itu kalau siswa di tempat kami itu jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu rata-rata jauh, Pak. Jadi kalau misalkan mungkin pemikiran orang tuanya itu kan kalau cuma masuknya itu habis Jumat libur, Sabtunya masuk itu kan seperti nanggung gitu. Nah, itu rugi mungkin gitu. Ya rugi kadang seperti itu. Tapi entah kenapa ketika kita mengambil keputusan atau opsi yang kedua, mengalihkan kegiatan pembelajaran di luar kelas itu malah mendapatkan dukungan yang positif seperti itu loh, Pak. Jadi sebenarnya sama-sama belajar, cuma beda lokasi mawon nggih ketika kita belajar di sekolah itu mungkin merasa seperti kegiatan yang monoton. Nah, ketika kita memutuskan untuk kegiatan belajarnya itu di luar kelas dengan mengadakan pembelajaran tentang olahraga berenang kepada anak-anak di tempat
berenang atau kolam berenang dekat sekolah itu efeknya itu ternyata tidak hanya ke gurunya, tidak hanya ke peserta didiknya, tapi juga ke orang tua peserta didik itu istilahnya tuh merasa kayak happy ending gitu loh Pak. Semua merasakan refresh gitu, nggih. Dan malah yang tidak disangka-sangka itu ketika outing class-nya itu di kolam renang itu malah ibu-ibu wali murid itu malah seperti semangat untuk bekerja sama, mengakomodasi istilahnya apa nggih Pak? Kudapan atau makanan untuk kegiatan tersebut. Antusias ngoten nggih Bu nggih. Nggih, antusias. Terkait hal tersebut Bu Reni, misalnya di hari fitness itu muncul gitu ya, ada gereneng-gereneng gitu. Apakah Bu Reni memiliki waktu atau jadwal khusus untuk membahas ini atau mungkin langsung diselesaikan di apa begitu dengar langsung diselesaikan atau mungkin nanti saya jadwalkan dulu atau mungkin seperti itu atau mungkin apa Bu Reni punya bentuk atau prosedur penyelesaian yang lain mungkin Bu Reni? Kalau untuk permasalahan yang timbul seperti itu, kami biasanya minta untuk dikasih waktu sehari, 2 hari paling lama Pak, sebelum menyampaikan keputusan secara final seperti itu. Tapi untuk rapat atau musyawarah Dewan Guru itu kami selalu mengambil di jam selesai kegiatan pembelajaran Pak, seperti itu. Terus apa yang menjadi faktor yang mempermudah jenengan atau yang membantu jenengan dalam memutuskan pengambilan keputusan tersebut, Bu Reni? Putus-putus Pak, ngapunten. Oh gitu. Apa hal yang menjadi mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan tersebut? Faktor pendukung dalam mempermudah saya mengambil keputusan itu tim kerja saya yang solid, Pak, dan komunikasi yang interaktif antara orang tua peserta didik dengan pihak sekolah. Itu sangat mendukung dalam proses penyelesaian permasalahan yang ada di lembaga itu, Pak. Intinya mensinergikan semua unsur gitu ya, Bu ya? Ya, betul. Ini yang terakhir Bu Reni, saya akan menyampaikan pertanyaan dari hal yang Bu Reni sampaikan. Ketika terjadi permasalahan tersebut, pengalaman apa yang Bu Reni dapat petik terkait kasus tersebut, Bu Reni? Atau pembelajaran apa yang dapat Bu Reni petik dari kasus tersebut, Harpetmas tadi, Bu Reni? Dan pengambilan keputusannya gitu. Pengalaman yang yang saya dapatkan atas kejadian pengambilan keputusan pada saat Harpetnas itu bahwa komunikasi interaktif antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik itu sangatlah penting nggih Pak dalam memutuskan segala permasalahan dan pengambilan kebijakan, dan sinergi antara guru, orang tua peserta didik dengan kepala sekolah itu sangat mendukung terjadinya komunikasi yang interaktif itu tadi, Pak. Karena ketika ada jembatan pemisah antara kepala sekolah dengan guru, antara guru dengan orang tua peserta didik, itu akan menjadi faktor penghambat dalam proses keterlaksanaannya kegiatan pembelajaran seperti itu, Pak. Seperti itu, Bu Reni. Baik Bu Reni, sepertinya hal-hal yang saya tanyakan terkait pengambilan keputusan ini sudah cukup dan saya merasa bahwa pengambilan keputusan yang Bu Reni ambil terkait permasalahan tersebut memang jauh atau jauh dari ranah hukum ya Bu Reni, karena memang kalaupun itu pun melanggar pun tidak sampai pada ranah hukum. Itu seperti itu Bu Reni.
dan terkait keputusan yang sudah diambil itu merupakan keputusan yang bijak Bu Reni, memperhatikan setiap unsur dan juga pengambilan keputusan yang Bu Reni ambil itu tidak serta-merta merupakan keputusan Bu Reni sepihak, melainkan keputusan bersama yang berada di lembaganya Bu Reni. Saya berterima kasih bisa bertemu dengan Bu Reni di Zoom Meet ini, virtual Zoom ini malam-malam hari ini, Bu Reni. Saya mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu istirahatnya. Mungkin setelah ini bisa diakhiri rekamannya, Bu Reni, nggih. Sama-sama Pak Nunus, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga bisa cepat menyelesaikan progresnya di CGP ya Pak. Amin. Dan juga semoga di SLB Raja Sejahtera Kandangan dapat berprogres menjadi lebih baik dan lebih baik karena sekolah SLB Raja Sejahtera Kandangan merupakan pionir dalam sekolah penggerak, dan semoga itu juga menjadi motivasi kami untuk seperti SLB Raja Sejahtera Kandangan seperti itu. Saya terima kasih, saya izin untuk melakukan ini stop recording, Bu Reni. Baik, terima kasih Pak Nunus. Saya akhiri ya Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon